Halo teman origami, sepeda lipat. bukan sepeda ontel. Ya, ngomong-ngomong sepeda, kita mau ngomongin soal dunia properti nih. Kok gak nyambung ya? Iya, soalnya temu kita hari ini juga nggak nyambung. Dokter Gigi yang juga bergelut jualan properti. Serius? Wih, penasaran sih. Ya kan? Tonton sampai habis ya kalau gitu. Ayo. Bene. Assalamualaikum. Halo Uta, apa kabar? Baik. Sorry ya gue telat ya. Nggak apa-apa, lu buka masker dulu aja. Iya. Sudah dites kok. Lu habis dari mana, Ben? Gue habis nemenin klien gue tadi nyari-nyari rumah, Tak, biasa. Anyway, ini rumah lo enak banget ya, Tak? Thank you. Lu baru sekali kemari ya? Iya, gue baru sekali kesini, terus gue kayak pertama kali gue liat, gue suka banget nih. Lukisan ini bagus banget. Terima kasih. Lu sekarang juga sambil jadi property agent ya, Ben? Iya, gue sekarang jadi property agent dari 2019. Terus gimana so far? Gimana? Ya, so far baik-baik aja sih. Maksudnya kayak walaupun lagi pandemi, tapi kayak antusiasme orang-orang buat beli rumah tuh kayak masih gede gitu. Apa sih yang decide lu akhirnya lu milih jadi property agent? Karena menurut gua property agent itu tantangannya lumayan gede dan gua kayaknya orang yang suka banget sama tantangan. Jadi kalau misalkan kayak gua bisa nge-closingin rumah, itu tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh buat gue. Karena itu kan nggak gampang ya? Nggak gampang sama sekali. Itu kan butuh kayak skill-skill yang kayak gimana sih lo kayak convince orang kalau misalkan rumah ini tuh enak, bagus gitu-gitu, Tak. Jadi lu perlu basic emang untuk jadi agent property atau emang karena lu suka ketemu banyak orang aja sih? Basic pertama? Basicnya sih gue seneng ngomong ya, kebetulan sama orang. Gue suka ngomong sama orang, terus kayak menurut gue tuh gue adaptasinya cepet dan gue kayak bisa ngebaca orang. Pertamanya sih itu. Nah, pas gue tahu kalau misalkan gue suka di sisi gue yang kayak gitu, nah gue berani deh jadi jual properti gitu. Lo pertama join tuh ya, langsung masuk ke kayak agent properti yang udah ternama gitu ya, yang well known, atau lo coba-coba sendiri, lo telepon orangnya sendiri yang punya rumahnya atau gimana gitu sih, Ben? Gua pertama sih gue join agent properti yang menurut gua, karena gue rumahnya di BSD dan gue kayak pasar gue banyak kan di situ, jadi kayak gue join agent properti yang menurut gue lumayan terkenal di BSD. Pertamanya itu, terus dari sejak saat itu kayak gue mulai tuh nawar-nawarin ya ke teman-teman gue dulu sih, keluarga, teman gitu. Dan orang yang nyari rumah kali ya? Karena kan mulainya kan dari teman, dari mulut ke mulut gitu, jadi kayak dari teman. Word to mouth gitu ya? Iya. Ngobrol di bawah yuk. Kayaknya agak gerah di sini soalnya gue nggak pakai AC di sini. Terus gimana? Nah, kayak lagi masa kayak gini kan tadi lu bilang orang kan pada nyari rumah ya. Yang banyak nyari rumahnya sekarang orang-orang yang kayak klien lo kayak gimana sih? Profil klien lo? Klien gua sih sekarang kayaknya banyak kan orang-orang milenial ya. Banyak ya justru? Milenial justru. Jadi kayak umur milenial juga bukan umur 25 ke bawah, enggak sih. Kayak 26 ke atas gitu. Yang kayak mereka belum punya properti, tapi kayak menurut gua kayak di start umur 26 ke atas, 32 gitu tuh kayaknya gaji mereka tuh udah lebih stabil. Jadi betul. kayak ya kayak gitu deh, kayak mereka udah berani buat kayak invest di properti gitu. Jadi lumayan banyak sih. Ben, gue mau nanya lagi, kalau ritme kerja, kan kalau nggak tahu, kalau gue sih ngeliat sebagian dari kayak ada agent properti yang dulu gue juga coba cari-cari, mereka kan kayaknya laid back banget ya. Se-laid back itu nggak sih? Sebenarnya tergantung season dan tergantung promo kalau menurut gue. Kalau misalkan kita yang kayak dari agent-agent in-house, misalkan nih kita lagi nggak ada launching produk baru, terus nggak ada produk baru, nggak ada promo baru, maksud gue ya Agak lebih santai ya? Iya, agak lebih santai sih. Tapi kalau misalkan lagi ada produk baru, terus kita lagi mau launching, nah udah deh tuh. Itu tiba-tiba demand lo banyak aja di mana-mana. Tiba-tiba demand lo banyak. Segala macam. Pokoknya kalau lo ngelakuin pekerjaan ini tuh lo bisa santai, tapi besoknya lo sekali tepok tuh bisa dapat duitnya banyak banget. Benar, kali ya. Benar. Iya kan? Jadi kayak emang ada kayak waktu-waktunya gitu sih.
waktu-waktunya gitu. Jadi waktu-waktu yang kayak bisa lagi jualan banyak, tiba-tiba nggak ada jualan sama sekali gitu. Ya udah aja, Ya udah aja dinikmatin dinikmatin ya. aja. Jadi lu pinter-pinter juga ngatur pengeluaran kali ya. Iya. Sama, lo pernah nggak sih nolak properti orang untuk lo pasarin? Dan biasanya tuh alasannya apa? Nolak properti orang buat gue pasarin. Ada sih. Biasanya sih karena faktor eksternal aja kalau menurut gue sih. Contohnya? Kayak bukan dari rumahnya sih. Gue nggak pernah nolak kalau misalkan kecuali kalau misalkan rumahnya kayak. Jadi biasanya gue sebelum kayak jual rumah, gue bisa suka nanya-nanya ke tetangga dulu gitu, yang kayak ini rumah second ya, misalkan ya. Ini rumahnya kayak bekas apa, atau misalkan kan kita kan nggak tahu, misalkan ada kejadian pembunuhan atau rumahnya berhantu atau apa gitu-gitu. Ini lucu banget. Pas gue banget pengen nanya, Nah. temen origami, gue tuh pengen nanya, kalau lu misalkan masarin rumah gitu ya, yang lu tuh denger kayak background story-nya tuh nggak enak atau apa, tapi sama lu tahu ini tuh lokasinya bagus, premium segala macem, lo tuh akan ngemasnya gimana? Karena dulu gue pernah ada pengalaman pas gue tinggal di Bandung, ternyata rumah yang gue beli itu adalah Ada bekas terjadi, bukan pembunuhan. bekas terjadi pembunuhan gitu. Tapi sama gue tetap tinggalin aja sih. Nah kalau lo tipsnya ngapain? Apa yang akan lo lakuin kalau dapet rumah kayak gitu? Gue kayaknya gue termasuk agent yang nggak terlalu suka ngasih resiko yang tinggi ke pembeli. ke pembeli, ke customer gue sih. Jadi biasanya nggak usah juga rumah second yang kayak bekas pembunuhan atau ada setannya atau misalkan deket sutet gitu ya. Itu kan biasanya yang orang-orang inin banget ya, orang-orang hindarin banget, atau nggak yang tusuk sate gitu. Nggak usah juga rumah yang kayak gitu. Rumah baru aja kalau menurut gue nggak buat dibeli, gue pasti nggak akan nawarin sih. Kalau misalkan gue udah tahu nih, misalkan sebelumnya nih ini rumahnya segala macem gitu, tapi kita tetap dipaksa buat ngejual gitu. Biasanya sih gue nggak mau ya. Jadi lo menolak biasanya reasonnya itu aja ya? Iya. Jadi gue lebih kayak buat kayak guanya, biar gue juga kayak gue tuh pengen banget kalau misalkan orang beli, konsumen gue tuh kayak puas gitu Semuanya sama puas. apa yang dia. Jadi lebih baik lo menghindarinya dari awal aja. Benar. Ini sambil main origami ya Ben. Oke, gimana? Lo pasti pernah kan waktu kecil bikin origami apapun itu dari kertas lipat. Oke. Jadi lo mau pilih yang gambarnya, motifnya apa, ntar lo bikin deh Oke. sambil ngobrol-ngobrol. Dan biasanya lagi orang itu kan orang Indonesia lebih tepatnya atau Asia lah, gue bisa dibilang, mungkin temen origami ada yang pernah ngerasa kayak gitu setiap lagi ngeliat rumah atau apa. Kadang-kadang kan karena banyaknya kepercayaan atau apa, sama once lo kayak masuk rumah itu tuh banyak ritual-ritual yang kliennya tuh lakuin gitu. Misalkan kayak ada masuk rumah gitu, let's say rumahnya dingin nih, nggak anget, kayaknya ada apa-apa deh, atau kayak pintunya kurang geser 2 cm ke kiri kayak gitu. Biasanya lo mengjustifikasi itu dengan ke klien tuh gimana sih? Ada aja nggak sih yang lo temuin klien kayak gitu? Ada aja sih. Biasanya ada kayak dari klien dari suku-suku tertentu lah ya, gue bilangnya. Gue nggak mau sebutin apa, tapi kayak maksudnya dia tuh kayak concern banget sama kayak yang namanya feng shui gitu. Jadi kalau misalkan kayak ibarat kata rumah nih, lo masuk, tapi kayak dari pintu itu tuh kayak ada tangga turun ke bawah, itu biasanya nggak mau dibeli sama mereka. Karena kayak filosofinya nanti kayak rezekinya tuh kayak turun gitu-gitu. Ada kayak klien yang kayak gitu, tapi juga ada yang kayak nggak peduli gitu. Nah ada nggak lo ketemu klien misalkan dia ngeliat misalkan let's say tangganya tuh turun pas masuk pintu, terus dia bilang ya oke gue mau beli deh, mas tapi bisa diinin dulu nggak, dirapihin dulu atau tangganya atau apa? Biasanya sih mereka nggak mau ngerubah ya, jadi kayak kalau misalkan dilihat dari awalnya emang udah nggak sesuai, biasanya akan milih nggak jadi aja. Iya, milih yang lain aja. Milih nggak jadi sih. Jadi banyak juga klien yang masih percaya dengan hal yang kayak gitu, masih banyak ada ya. Dan bukan cuma tentang rumahnya doang, kayak numbering tuh juga kayak pengaruh banget. Numbering nomor rumah, iya, maksud lo? nomor rumah. Gue nggak tahu ya, kalau rumah sih kayaknya nggak ada bedanya, tapi kalau misalkan jual apartemen, setiap apartemen yang di lantai 9 itu tuh harganya lebih mahal dibandingin apartemen yang lain. Gue belum pernah merhatiin Ini tuh sih. ini juga gue baru merhatiin nih. Iya, Ini gue baru merhatiin karena kemarin gue habis ada jualan, terus kayak gitu. Jadi kayak nomor tuh ternyata pengaruh banget gitu. Nomor 9, nggak tahu ya gue juga kenapa. Jadi ternyata masih ada ya orang-orang yang kayak gitu ya. Masih banget. Yang
yang percaya sama hal-hal kayak gitu. Iya. Gue sambil ngambil ini ya Ben, Gimana? kan lagi kayak begini ya, kita kayaknya enak untuk buat iniin tenggorokan gitu. Oke. Kalau Ben, lu suka madu kan? Suka. Oke, bentar gue ambilin madu ya. Oke. Sekarang semua bisa diselesaikan dengan mudah. Cukup 2 saset, minum bersama bareng sahabat. Robek atasnya, seruput madunya. Madu urai, bikin hidup jadi santai. Ben, sama sekarang juga tuh ya, kayak orang tuh lebih banyak milih rumah di mana sih? Di tengah kota kah atau udah mulai milihnya tuh ke suburban? Menurut gue sih suburban ya sekarang. Kenapa? Karena kalau misalkan di tengah kota menurut gue ya, harganya tuh udah Nggak masuk akal. nggak masuk akal sih menurut gue. Jadi kayak udah terlalu mahal dan rata-rata kan yang peminat beli rumah sekarang kan Yang tadi gue bilang kan. Iya, yang tadi gue bilang kan, yang umurannya kira-kira 26, 27 sampai 30 sekian itu. Kalau menurut gue tingkat mereka untuk bisa afford rumah di tengah kota agak susah menurut gue, kecuali kalau misalkan dia seseorang gitu ya. Jadi Dia suburban sih tetap jadi pilihan sih. ini Kalau jadi menurut gue sih. akan sampai beberapa tahun ke depan lo ngeliatnya. Rumah di suburban ini bakal laku terus-terusan. Menurut gue sih prospeknya gede banget ya, as long as dia punya land bank yang banyak, maksudnya developernya, kalau menurut gue sih akan terus berkembang. Jadi beli rumah tuh juga harus ngeliat siapa developernya. Menurut gue ya. Supaya kayak tahu daerahnya berkembangnya akan cepet apa enggak. Kayak gitu kali ya. Kalau ada teman-teman origami nih, misalkan nanti akan kontak lu atau apa, yang niat mau jual rumahnya mereka atau propertinya mereka. Kan kadang-kadang kita tuh suka bingung ya, gue aja masih suka bingung, apa sih yang harus gue preparein gitu, atau apa gue tiba-tiba kontak agennya datang, atau gue harus do something juga gitu. Sebenarnya sih nggak perlu. Cuma nanti kalau misalkan emang pengen pakai jasa agent, biasanya kita emang udah punya list-listnya gitu, kayak apa aja yang harus disiapin gitu. Jadi ketika nanti dia mau jual rumahnya, kan ini kan bukan jual kayak barang yang sekali putus sih sebenarnya, tapi kan harus ada pihak ketiga. Jadi nanti semuanya itu harus ibaratnya ada hitam di atas putih, jadi anaknya ada notaris lah gitu. Jadi pokoknya kita udah list, nanti kita kasih ke notaris, nanti biar notaris yang urus kayak gitu. Pertanyaan yang paling penting kalau kita nanyain pada saat kita mau beli rumah ke agent properti atau ke pemilik rumah langsung. Karena kan kadang, maksudnya kita kan suka skip kayak mau nanya apa ya. Kayaknya, karena biasanya once lo viewing, agent udah menjelaskan semuanya kan. Nah, apa sih menurut lo yang penting-penting banget untuk ditanyain? Surat kepemilikannya mungkin ya. Itu yang paling penting. Surat kepemilikannya paling penting. Soalnya kalau misalkan itunya nggak jelas, surat kepemilikannya nggak jelas, ya itu akan menghambat semuanya. Kalau misalkan lo emang pengen KPR gitu, pastiin kalau misalkan rumah-rumah itu semuanya tuh akte jual belinya, CSAM-nya semuanya udah ada gitu. Udah jelas. Kalau misalkan belum ada, lo harus bayar cash jadinya gitu. Dan Dan lo cuma nerima kayak surat-surat yang seadanya aja dulu gitu. Nah itu jadi harus lebih teliti kali ya Ben ya, karena kan banyak ya itu banyak orang yang kadang-kadang suka ketipu Ya, tau-taunya pas lagi terima ternyata suratnya bodong ya, atau kayak atau ternyata sengketa kali ya benar. Gitu, jadi teliti ya teman-teman origami. Ben, ini gue ada kartu, Oke. namanya kartu Eksplorasa. Eksplorasa. Ini gue akan kocek dulu kartunya. Jadi gue harus mengeksplor rasa ya. Iya, Gitu ya, ini oke. lebih ke hidup sih. Semua oke. narasumber kita, bintang tamu kita tuh kita kasih ini. Sorry. Lo silahkan pilih. Terus lo baca pertanyaannya. Gue pilih terus gue baca. Iya. Oke. Kenapa muka lo gitu? Oke. Apa hal paling romantis yang pernah dilakukan seseorang untuk kamu atau kamu lakukan untuk seseorang? Wow, ini Wow. depth banget. Beda banget sih. Sejujurnya gue jarang ngelakuin hal romantis ya. Kalau orang yang lakuin romantis ke lo? Lebih jarang lagi. Tapi mungkin gue pernah sih kayaknya. Jadi gue waktu itu sempat kayak ospek gitu di daerah Depok. Terus
kebetulan nih orang yang lagi gue suka tuh kayak lagi ulang tahun gitu. Dan dia tuh ada di Jakarta. Gue tuh nggak bisa ninggalin Depok sebenarnya. Tapi gue rela loh kayak dari Depok gue ke Jakarta beli kue dulu, terus gue balik lagi. Tapi ini Jakartanya tuh yang kayak Jakarta, beli kuenya di Jakarta Selatan, ini orangnya tuh di Jakarta Utara gitu atau bukan Jakarta Timur gitu. Ya, gue rela, terus habis itu gue balik lagi ke Depok cuma buat kayak gituan gue. Jadi kadang lo bisa buta karena cinta ya. Buta banget sih. Sama Ben, ini adalah pertanyaan terakhir. Oke. Ini tentang hidup banget lah kalau gue mikirnya. Oke, ya banget. Lo punya quotes apa atau phrase dari lagu apa yang lo ngerasa ini tuh harus gue aplikasiin ke kehidupan gue sehari-hari? Terus gue embrace gitu. Embrace gitu. Don't look for society to give you permission to be yourself. Jadi kayak secara nggak langsung ya lo harus jadi diri lo sendiri gitu. Jadi lo kayak nggak bisa ada yang menentukan lo gitu ya. Society itu tidak bisa menentukan lo. Lo tuh bisa jadi apa aja yang lo mau, kayak gue gitu. Gue dokter gigi, tapi gue juga pengen jadi broker, real estate gitu. Ya udah, lakuin gitu. Itu bagus sih, dan deep banget. Bener sih teman-teman origami. Don't let society itu, jangan biarin lingkungan tuh menentukan diri lo tuh kayak gimana. Don't limit yourself juga kali ya. Benar. Ya, thank you Bene. Udah sahabat-sahabat mampir datang ke Bintaro malam-malam kayak gini. Siap, sama-sama. Terima kasih, lo sehat-sehat. Semoga Thank you, lo juga lakuin lancar. Supaya kita terhindar dari COVID juga. Iya betul. Sama semuanya close. Amin. Deal, si Agent Amin. Property. Buat yang mau kontak Agent Property, nanti boleh kontak Bene, bakal ada nanti sosial media lo dan segala macamnya. Pokoknya jangan lupa teman origami, like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman semua. Oke, thank you, bye.